Apa kabarnya? Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus terus menjaga kesehatan supaya sampai dengan vaksinnya datang kita masih sehat. Ya, harus sehat terus. Jadi kita harus bagi ibadah kita jadi dua. Ya, sebetulnya itu sifatnya sebetulnya saya himbau ya setidaknya supaya terbagi gitu ya. Jadi kan paling enggak sudah ada yang pagi ya, walaupun tetap kalau saudara nggak bisa datang pagi ya bisa datang sore. Kalau saudara memang jadwalnya harusnya pagi tapi bisanya sore ya nggak apa-apa. Jadwalnya harusnya sore tapi datangnya bisanya pagi juga nggak apa-apa. Syukur-syukur mengikuti jadwal supaya tertib semuanya terbagi, karena dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 25 bulan ini dihimbau oleh pemerintah kita untuk memperketat PSBB. Jadi ini yang kita lakukan di gereja kita. Ya puji Tuhan, saya harap ini tidak mengurangi sukacita kita dalam kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, sekalian satu pengumuman dulu. Habis ini jam 7 Bapak Ibu Saudara yang Ketua Yosua, Ketua KTB Daniel, Ketua WBT, kaum pria, Umas, terus semua yang ketua-ketua itu saya minta kumpul dulu jam 7 setelah ibadah untuk kita membicarakan beberapa hal tentang gereja kita untuk selama 1 tahun ke depan ini. Ya, jadi saudara yang sebagai leader-leader di kelompok-kelompok maupun di persekutuan gender atau usia, nanti tinggal sejenak, termasuk yang ngurus kas kematian Ibu Munjaria juga nanti semuanya tinggal dulu. Oke, itu aja saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bulan ini, bahkan sebagai nada pelajaran kita selama 1 tahun kita di tahun 2021. Kita akan belajar tentang kerajaan Allah, atau saya beri tema besar buat tahun ini adalah Kingdom Lifestyle atau gaya hidupnya kerajaan. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari menjadi nada pelajaran kita selama 1 tahun ke depan. 1 tahun ini, tahun 2021, yaitu tentang gaya hidupnya kerajaan. Ya, jadi sebuah gaya hidup yang akan terus kita pelajari, dan tentunya saudara sekalian pasti sumber teladan yang kita ambil hanya dari satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus saja. Ya, dimana dia datang ke dunia, dia nggak bawa agama. Percayalah, Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, dia nggak bawa agama apapun. Pada waktu dia datang ke dunia, dia ajarkan buat kita sebuah gaya hidup. Nah, gaya hidup yang seperti apa? Dalam doanya Tuhan Yesus, saudara sekalian, kalau saudara ingat doa Bapa kami, salah satu kalimat yang dia utarakan dalam doanya, dia berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ini menunjukkan sebuah kerajaan, di mana yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai kerajaan itu bukanlah kerajaan sebagai sebuah tempat, tapi kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah sebuah sistem pemerintahan yang memerintah seluruh hidupnya kita, seluruh hidup Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, di lingkungan seperti apapun kita hidup, di negara manapun kita ada, kita ikut semua tata pemerintahan yang ada yang kita hidupi di lingkungan kita. Tapi cara kita menghidupinya, karena kita adalah orang-orang percaya, kita adalah pengikut Kristus, maka gaya hidup yang kita gunakan adalah gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Di mana dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ini yang akan kita sama-sama hidupi bersama saudara sekalian. Saya punya judul besar, yaitu Living Jesus, Loving People. Jadi kita hidup dalam kehidupan yang seperti Tuhan Yesus hidup. Dalam hidup yang seperti itu, kita mengasihi sesama kita. Itu yang dimaksud dengan kingdom lifestyle atau gaya hidup dari kerajaan Allah. Ya, akan kita pelajari sama-sama. Saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kenapa kita harus belajar tentang kerajaan Allah, saudara sekalian? Karena saudara kalau perhatikan dalam Alkitab kita dari keempat Injil,
ketika Injil itu bercerita tentang kisah perjalanan Tuhan Yesus, kisah pengajaran Tuhan Yesus. Sebetulnya kalau kita perhatikan dari awal Tuhan Yesus mengajar kita, ya waktu dia hidup di dunia ini sampai dengan akhirnya dia naik ke surga, seluruh rangkaian perjalanan pengajarannya intinya cuma satu. Dia pengen bawa kita orang percaya supaya kita hidup dengan cara hidupnya kerajaan Allah. Makanya kalau dia bikin perumpamaan selalu dia bilang begini, hal kerajaan Allah seumpama ini. Jadi yang dia bawa itu bukan sekedar sebuah struktur keagamaan di mana dia ngajar, oh besok kamu harus hidup jadi orang Kristen yang urutannya adalah pendeta, penatua, majelis, lalu ketua ini, ketua itu. Enggak, bukan itu yang diajarkan utama. Walaupun itu sebuah keteraturan yang kita adopsi, ya, supaya kita hidup dalam organisasi yang baik. Tapi sebetulnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah sebuah gaya hidup. Ya, itu yang akan kita pelajari sama-sama, saudara sekalian. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ayat 17 dan 18 dari Roma pasal 14. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ya, jadi saya ulangi tadi bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah kalimat pada saat dia berdoa. Dengan jelas dia berkata, ini sebuah kerinduan dari hatinya. Dia bilang, kiranya kerajaan Allah itu datang di dalam kehendaknya Allah. Jadi dia rindu, saudara sekalian, kehidupan orang yang mengikut Kristus, yang mengikut Yesus itu hidupnya hidup dalam cara hidup yang seperti Tuhan Yesus mau. Ya, yaitu hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Ya, jadi saudara sekalian, gaya hidup yang dia perkenalkan buat kita adalah gaya hidup yang mungkin fisik kita boleh ada di tempat pekerjaan kita masing-masing. Kita berprofesi sebagai, ada yang tukang listrik, ada yang kerja di pasar, ada yang kerja di sawah, ada yang kerja di punya warung, ya, punya usaha catering dan segala macam. Boleh kita hidup dalam segala macam jenis usaha kita. Tapi cara kita hidup tidak seperti cara dunia hidup. Kita punya cara hidup diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, di mana yang diajarkan adalah sebuah sistem kerajaan Allah. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh, saudara sekalian. Nah, kerajaan Allah itu sendiri, saudara sekalian, kalau orang punya bahasa asli itu dia menggunakan bahasa asli yang namanya Basilea. Ya, Basilea atau kerajaan Allah. Jadi Alkitab kalau mencatat tentang kerajaan Allah, itu bahasa aslinya menggunakan kata Basilea, di mana Basilea itu punya arti Allah itu memerintah secara mutlak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan Yesus maksudkan, saudara sekalian. Jadi biar kita hidup dimanapun, tapi kehidupan kita sebetulnya bukan uang yang memerintah, bukan kebutuhan yang memerintah kita, bukan karena apapun di dalam dunia ini yang memerintah kita, tapi karena kita adalah pengikut Kristus, maka yang memerintah seluruh kehidupan kita adalah Allah sendiri. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, kalau kita sekolah, semua yang kita lakukan itu karena Allah memerintah kita, memerintah seluruh bagian dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, ini yang harus kita lihat sama-sama. Ya. Jadi ayat yang ke-17 yang tadi kita baca bersama-sama dalam Roma pasal 14 berkata begini. Sebab kerajaan Allah itu sebetulnya tidak berkaitan dengan makanan atau minuman. Jadi kalau bicara tentang kerajaan Allah itu, Tuhan Yesus bukan sedang berbicara tentang kalau ikut Tuhan, kalau gaya hidupnya seperti Tuhan Yesus, nanti makanannya enak-enak, hidupnya selalu cukup, semuanya berkelimpahan. Bukan hal seperti itu yang Tuhan Yesus berupaya ajarkan dalam gaya hidupnya. Tapi yang berusaha Tuhan Yesus ajarkan adalah bagaimana kita punya gaya hidup walaupun tidak cukup, walaupun kita tidak sedang berkelimpahan, walaupun kita sedang dalam hal yang susah sama sekali, tapi gaya hidup kita tetap gaya hidup yang sama seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi saudara sekalian, kan banyak orang, kalau orang lagi banyak uang gayanya beda, kalau orang lagi nggak punya uang gayanya beda.
Orang yang punya uang itu kalau kita lihat cenderung lebih sering ketawa, lebih sering senyum karena persediaannya masih banyak. Tapi biasanya orang kalau memang taruh dirinya di dalam materi, dia diperintah hidupnya oleh uang, maka kalau uangnya nggak ada, itu akan mempengaruhi seluruh bagian wajahnya. Ya, jadi kalau pas lagi uang banyak senyum, kalau pas lagi nggak ada uang, kayak itu belakangnya pepaya itu loh, bagian bawahnya gini, patut begini. Kalau kita membiarkan diri kita tidak diperintah oleh Allah, kita membiarkan diri kita diperintah oleh hal yang lain selain daripada Allah, maka ketika hal itu tidak ada, ketika kita tidak berkelimpahan materi, ketika kita ditinggalkan sahabat kita, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan kita, kalau hidup kita memang diperintah oleh hal-hal selain Allah, maka itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Tapi kalau hidup kita diperintah oleh Allah, maka apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, maka sukacita yang dari Tuhan itu tetap menguasai kehidupan kita. Ya, jadi saudara sekalian, ayat 17 berkata, kerajaan Allah tidak ada kaitannya dengan makanan atau minuman. Sebab Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa kalau soal makan dan minum itu sudah Tuhan atur. Dia sendiri bilang sama kita begini, burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang saja Tuhan hiasi, apalagi kamu, apalagi saya dan saudara sekalian, hidupnya pasti dipelihara. Asal satu, gaya hidup kita ikut seperti gaya hidup Tuhan. Maka soal makan dan minum itu Tuhan pelihara kita. Ya, itu janjinya Tuhan buat kita. Nah, lebih jauh saudara sekalian, ayat yang tadi kita baca. Jadi kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah bicara soal ini saudara sekalian. Ada 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini. Kerajaan Allah bicara soal yang pertama kebenaran, yang kedua tentang damai sejahtera, yang ketiga tentang sukacita. Sukacita bukan sukacita yang biasa. Rasul Paulus tulis sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kerajaan Allah itu berkaitan dengan 3 hal ini saudara sekalian. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi saudara sekalian, kalau Allah memerintah secara mutlak dalam kehidupan kita, kalau kita hidupnya dipimpin oleh perintah-perintah Allah, kalau hidup kita itu dituntun oleh kehendak Allah, maka ciri-cirinya ada 3 ini. Yang pertama, hidup kita terlihat hidup dalam kebenaran. Kita suka kepada kebenaran, kita mau taat kepada kebenaran, kita mau dituntun dalam kebenaran, itu cirinya. Dan yang kedua, kalau kita hidupnya diperintah oleh kehendak Allah, maka hidup kita akan terbaca oleh orang, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, ada nggak ada tetap damai sejahtera. Diberkati Tuhan ada damai sejahtera. Kelihatannya nggak punya uang, dompetnya kosong sekalipun, tetap damai sejahtera itu yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Itu kalau ciri orang yang diperintah oleh kehendak Allah. Dan yang ketiga saudara sekalian, ada yang namanya sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kalau Allah memerintah secara mutlak dalam kehidupan kita, maka 3 hal ini saudara sekalian itu harusnya jadi gaya hidup kita. Dimanapun kita ada, kita suka kebenaran. Ya, dimanapun kita ada, kita mau dituntun oleh kebenaran. Dimana kita ada, hidup kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang kita punya itu menjadi nyalur sama orang lain. Dimana kita ada, orang selalu merasa, aduh, kalau ada Mila itu rasanya lingkungan obrolan tuh rasanya damai ya. Itu yang harus muncul dari dalam kehidupan kita. Jangan sampai sebaliknya, ya ampun, kalau orang itu datang tuh, kok suasananya jadi panas gitu ya. Suasananya jadi kelihatannya kok ribut terus ya kalau ada orang itu. Ketika Allah memerintah dalam hidup kita, seharusnya yang ada dalam diri kita adalah damai sejahtera. Hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Di mana kita ada, damai sejahtera Kristus juga turun menaungi tempat di mana kita ada. Jadi saudara sekalian, kalau hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, usaha kita, kalau di situ ada damai sejahtera, di mana kita ada selalu mendatangkan damai sejahtera, maka kita sebetulnya sedang punya ciri-ciri kita sedang hidupnya diperintah oleh kehendak Allah. Sebaliknya, kalau hidup kita tidak sedang diperintah oleh Allah, maka kemanapun kita pergi, orang tuh malah suasananya pengennya menghindar. Aduh, pergilah, ada orang itu.
Kalau ada orang itu kayaknya nggak enak obrolannya. Kalau ada orang itu pasti ngomongin orang lain. Itu yang terjadi saudara sekalian. Dan yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, orang itu merasakan sukacita yang ada dalam diri kita. Sebab sukacita yang datangnya dari Roh Kudus itu pasti bukan hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Orang yang bersama-sama dengan kita pun merasakan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara ingat kisah Tuhan Yesus pada waktu dilahirkan, Maria waktu ketemu sama siapa? Saudara perempuan yang mau melahirkan Yohanes, Elizabeth, dia bertemu. Elizabeth bilang, ya ampun, sukacita yang kamu bawa itu aku rasa. Ya, apa yang kamu rasakan dalam dirimu, sebuah sukacita yang karena sedang mengandung bayi Tuhan Yesus itu, sukacita yang seperti itu sampai keluar dirasakan oleh orang lain. Nah, sukacita yang seperti itu saudara sekalian yang harusnya jadi ciri ketika hidup kita diperintah sepenuhnya oleh Allah. Ya, jadi akan kita lihat sama-sama saudara sekalian beberapa hal ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin hidup dengan cara hidupnya Tuhan Yesus. Sebab kalau kita hidup dengan cara hidupnya Tuhan Yesus, kita tidak akan sama sekali melanggar aturan pemerintah manapun. Ayat yang tadi kita baca, Roma pasal 14 ayat yang ke-18 bilang begini, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara yang seperti ini, tadi ayat yang kita baca, yaitu dengan cara apa? Hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan dalam sukacita. Ayat yang ke-18 tadi bilang begini, maka kita akan hidup diperkenan oleh Allah dan dapat penghormatan dari manusia. Jadi ketika kita hidup dalam gaya hidupnya Kristus, saudara sekalian, kita bukan akan jadi orang yang aneh, yang orang lihat orang Kristen kok beda ya tindakannya, kok aneh-aneh. Enggak. Justru ketika kita hidup dalam gaya hidupnya Allah, firman Tuhan mencatat bagi kita begini, kita akan diperkenan oleh Allah dan dapat penghormatan dari manusia. Makanya mari kita terus belajar tentang hal ini. Akan kita lihat beberapa hal saudara sekalian yang akan kita pelajari sore hari ini. Yang pertama yang akan kita lihat, ciri dari hidup yang diperintah oleh Allah, yang pertama adalah kebenaran. Ada yang namanya kebenaran. Ya, kebenaran itu kalau orang Yunani bilang bahasanya adalah dikaios. Dikaiosine. Nah, kebenaran itu yang akan kita lihat sama-sama sore hari ini, ya. Ciri yang pertama dari orang yang hidupnya mutlak diperintah oleh Allah, itu pasti ada yang namanya kebenaran. Suka kepada kebenaran, hidupnya dituntun oleh kebenaran, taat kepada kebenaran. Nah, kebenaran ini punya beberapa arti saudara sekalian. Yang pertama, arti dari kebenaran yang pertama atau dikaios ini adalah hidup yang punya integritas yang teruji. Jadi kebenaran atau dikaios ini itu punya arti yang pertama adalah sebuah integritas yang teruji. Ya, jadi saudara sekalian, ketika orang punya integritas, ya, orang yang punya integritas yang teruji, itu dia punya ciri begini. Pada saat terlihat orang taat, bisa taat. Pada saat orang nggak lihat, tetap bisa taat. Pada saat orang lain lihat kita bisa bertindak jujur. Pada saat orang lain sedang tidak lihat kita bisa punya tindakan tetap jujur. Jadi ini yang dimaksud dengan kebenaran, sebuah tindakan integritas yang teruji. Jangan sampai hanya gara-gara pintunya tertutup, atau gara-gara hidupnya susah, atau karena kita tidak puas sama apa yang kita miliki, atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu padahal di luar kemampuan kita, lalu kita langgar segala hal yang jadi kode etik, yang jadi kode moral yang kita hidupi selama ini. Kita langgar kebenaran. Padahal yang namanya integritas itu, saudara sekalian, integritas itu gampang dilakukan ketika orang sedang lihat. Orang itu paling mudah jujur, paling mudah taat pada saat sedang dilihat. Saudara ingat iklan itu, iklan rokok atau iklan apa ya? Ada orang naik motor, lalu lampu merah, tengok kiri kanan, gak ada polisi, lalu nyelonong muter. Nah, tiba-tiba polisinya sudah menghadang.
Jadi saudara sekalian, orang itu bisa taat itu lebih mudah kalau pada saat sedang kelihatan, sedang ada yang lihat. Pada saat di ruang terbuka, pada saat sedang ada banyak orang, itu orang gampang sekali berperilaku taat. Tapi justru ketaatan itu ujiannya bukan pada saat orang sedang lihat. Ketaatan itu terbukti atau teruji ketika justru tidak ada orang yang lihat. Kita tetap bisa taat atau tidak. Disitulah yang namanya integritas yang teruji atau yang namanya kebenaran itu terlihat dari dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, orang yang taat kalau di depan orang banyak karena dilihat, itu belum tentu orang taat. Orang yang taat adalah tetap bisa taat walaupun tidak ada yang lihat. Ya, jadi saudara sekalian, memuji Tuhan juga begitu. Memuji Tuhan yang semangat itu bukan hanya karena sedang ada di gereja, tapi pada saat kita sedang ada di rumah, kita juga memuji Tuhan sama seperti pada saat kita kelihatannya sedang dilihat orang. Justru saudara sekalian, ketika kita sedang sendiri itulah kita bisa menunjukkan sikap ketaatan kita, kita bisa menunjukkan penyembahan kita yang jujur kepada Tuhan. Ya, itu yang disebut dengan integritas yang teruji. Ya, jadi itu arti kebenaran yang pertama. Yang kedua saudara sekalian, yang kedua, kebenaran atau dikaiosine yang kedua punya arti adalah tidak munafik. Yang pertama tadi kebenaran adalah integritas yang teruji, taat saat dilihat, taat saat tidak dilihat. Yang kedua arti kebenaran atau dikaiosine adalah tidak munafik. Dikaiosine punya arti tidak munafik. Karena ini adalah masalah dari kebanyakan orang. Orang ya, kadang itu ada perbedaan antara apa yang ada di luar dengan apa yang ada di dalam. Kadang di dalam hati ini rasanya pahit, tapi kita bisa dengan mudah mengeluarkan di bibir mulut kita bahasa yang manis. Kadang kita gak suka sama orang, dalam hati kita benci sama orang, dalam hati kita gak suka kelakuannya, tapi bisa loh mulut kita membentuk kata-kata manis. Bagus, wih bagus banget ya kamu, padahal dalam hati alah, aku bisa. Masalah dari kebanyakan kita itu kan kita gampang seperti itu saudara kalian. Tuhan Yesus bilang kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam sebuah ayat. Tuhan Yesus bilang begini, kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu ini seperti batu nisan. Batu nisan itu seperti apa? Luarnya itu dicat bagus-bagus, dibangun bagus-bagus, padahal dalamnya isinya tulang belulang. Tuhan Yesus bilang begitu. Nah ini kan jadi masalah kebanyakan orang. Ketika kita mau belajar hidup dalam gaya hidup kebenaran, satu tantangan yang harus kita hidupi adalah kita harus belajar untuk hidup, untuk tidak munafik dalam segala hal. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jangan harusnya ngomong tidak tapi jawabnya iya, iya jawabnya tidak. Jadi saudara sekalian, ini arti yang kedua dari kebenaran. Hidup dengan tidak munafik. Pada saat Tuhan Yesus sedang ngomongin soal kemunafikan ini, pada saat dia sedang ngomong tentang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik ini, Tuhan Yesus mencatat, Alkitab mencatat perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-23 saudara sekalian. Kalimat yang Tuhan Yesus sebutkan buat orang Farisi dan ahli Taurat, ketika dia ngomong soal kemunafikan ini, Tuhan Yesus bilang begini, celakalah kamu, celakalah kamu. Sampai di Matius 23 itu ada 8 kali Tuhan Yesus bilang kalimat celaka itu kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi dari situ kita tahu bahwa yang namanya kemunafikan itu benar-benar mencelakakan. Makanya Tuhan Yesus dia nggak benci sama orang berdosa, dia nggak menolak orang yang gagal, dia nggak sama sekali menjauhkan orang yang jatuh. Satu yang paling Tuhan Yesus nggak suka dan paling sering dia kecam adalah orang yang munafik. Sampai dia bilang 8 kali, celaka. Orang munafik itu celaka. Orang munafik itu celaka. Dicelakain 1 kali aja sudah celaka. Apalagi sampai 8 kali. Apalagi yang ngomong celaka adalah Tuhan Yesus. Berarti ini hal yang sangat penting. Karena memang ini masalah dari kebanyakan orang. Kita itu memang harus jujur mengakui kita gampang sekali ngomong hal yang baik, padahal hati kita gak sesuai dengan apa yang kita omongin kepada orang lain. Jadi saudara sekalian,
Kita terus belajar untuk membangun ini dalam hidup kita. Bahwa kalau kita mau hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup yang pertama yang namanya kebenaran, kita belajar untuk tidak munafik. Ya, itu yang kedua saudara sekalian. Yang ketiga next. Yang ketiga adalah kebenaran atau dikaios ini itu punya arti tidak menghakimi. Yang ketiga adalah tidak menghakimi. Next, Kak. Ya, tidak menghakimi. Jadi yang pertama tadi integritas yang teruji, lalu tidak munafik. Yang ketiga, yang namanya kebenaran itu punya arti tidak suka menghakimi. Enggak gampang-gampang menyimpulkan orang lain dalam cara pandang kita. Enggak gampang-gampang lihat orang, orang kok diem terus, dasar wong judes. Nah, itu padahal orangnya lagi sariawan misalnya. Kita enggak gampang-gampang untuk menyimpulkan dengan apa yang kita lihat saja dengan mata. Kita lihat, orang kok pakaiannya bolong-bolong celananya, kok tindikan, kok tatonya banyak, pasti orang jahat. Kadang kita dengan gampang menyimpulkan dari apa yang kita lihat dengan mata kita. Padahal gaya hidup kerajaan Allah atau gaya hidup kebenaran yang ketiga adalah kita hidup dengan tidak gampang-gampang menghakimi. Kita enggak boleh gampang menghakimi orang lain. Ya, ada sebuah survei mengatakan bahwa yang namanya orang Kristen itu paling pinter untuk menghakimi orang lain. Kadang kita lihat cara orang berpakaian, kita ini orang nggak kenal Tuhan ini pasti. Makanya kita sering menyebutkan diri kita kan, kita anak Tuhan, mereka bukan anak Tuhan. Padahal semua yang ciptakan ya Tuhan. Kan begitu. Kadang-kadang kita nyebutkan diri kita dengan bangga seperti itu. Padahal coba kalau saudara perdengarkan sama mereka, aku anak Tuhan, kamu bukan anak Tuhan. Apa respon kira-kira? Apa respon mereka kira-kira? Wah, marah, kamu kok bisa bilang saya bukan anak Tuhan. Jadi saudara sekalian, ini yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya, dalam persoalan yang kita tidak tahu duduk permasalahan, jangan gampang-gampang komentar. Dengan permasalahan yang ada di depan mata kita, jangan kita gampang-gampang berasumsi. Saya sering kali mengingatkan begini, yang namanya asumsi itu jahat. Yang namanya berasumsi itu menyesatkan. Kadang kita lihat sesuatu, lalu kita berasumsi, lalu kita ceritain sama orang lain. Kebetulan kita cerita sama orang yang suka juga gosip. Akhirnya asumsi kita menggelundung menjadi sebuah bola salju yang besar, yang akhirnya nanti meledak. Padahal awalnya dasarnya hanya kayaknya sih gitu ya. Kadang-kadang kita bilang kayaknya sih gitu. Jadi saudara sekalian, ada sebuah pepatah orang Inggris. Sebuah pepatah ini berkata begini, you are not walk in somebody's shoes. Ya, itu sebuah pepatah. You are not walk in somebody's shoes. Artinya kamu itu nggak jalan pakai sepatunya orang lain. Kita itu jalan kaki nggak pakai sepatunya orang. Kita jalan ya pakai sepatunya kita sendiri. Sepatunya orang itu kita nggak pernah tahu dia cara pakainya bagaimana, sempit atau tidak, pas atau tidak. Yang penting kita itu tidak pernah jalan pakai sepatu orang. Jadi jangan gampang-gampang menilai orang lain. Ya, jadi saudara sekalian, kita nggak pernah benar-benar tahu tentang keadaan latar belakang orang lain, percayalah. Ya, bahkan kadang-kadang orang terdekat kita sekalipun nggak sepenuhnya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pernikahan kita bisa tahu sepenuhnya tentang keadaan latar belakang orang yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang kita setelah 10 tahun, 15 tahun masih terus menemukan hal yang baru dari pasangan kita kadang-kadang. Kadang-kadang saya menemukan itu, begini ya, saya ini sering kali menemukan seperti itu. Jadi sudah kenal seseorang bertahun-tahun, tapi suatu waktu ketemu lagi, ternyata dia punya latar belakang yang selama ini saya nggak tahu. Jadi sebetulnya saudara sekalian, kita tuh tidak pernah benar-benar tahu apa yang kita lihat dengan pandangan mata kita saja. Jadi jangan gampang-gampang kita memutuskan untuk menyimpulkan orang. Jangan kita gampang ngomong begini, wah ini orang jahat, ini nggak bisa berubah pasti. Wah ini orang pasti orang itu pasti
cara hidupnya celaka ini kayaknya. Hal-hal seperti itu saudara sekalian, itu harus kita hindari dari dalam kehidupan kita. Stop. Ketika kita mau komentar sesuatu yang tidak benar-benar kita tahu, stop ngomong. Stop berkomentar, stop menyimpulkan. Karena ketika kita sudah berani menyimpulkan sesuatu yang sebetulnya kita nggak benar-benar tahu, sebetulnya kita sedang hidup dalam penghakiman. Bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya kita sudah kayaknya tahu pun, lebih baik kita banyak diam sebetulnya. Apalagi kalau kita nggak tahu. Ada seorang wanita prostitusi. Dia, ya wanita prostitusi ini kan pekerjanya, kalau bahasa kita bilang suka menjual diri begitu. Lalu wanita ini hamil. Anaknya lahir, karena dia nggak kuat biayai anaknya, akhirnya anaknya dijual. Jadi kalau dalam kacamata orang pada umumnya akan melihat, wah ini memang jahatnya luar biasa. Sudah pekerjaannya seperti itu, anaknya lahir bukannya dipelihara malah dijual. Lalu ada seorang penginjil memberikan nasihat kepada dia. Kamu kalau kesusahan begitu, kenapa nggak minta tolong aja sama gereja? Begitu. Lalu perempuan itu bilang begini, saya tahu saya ini sudah salah. Apa yang saya lakukan ini saya tahu saya salah. Jadi sebetulnya apa yang saya lakukan salah itu saya lakukan dalam pengetahuan saya. Saya tahu saya salah. Tapi kalau saya datang ke gereja, setahu saya di gereja itu saya justru akan makin disalahkan sama orang gereja. Karena orang gereja melihat saya itu adalah orang yang gagal, orang yang jahat, dan orang yang jatuh. Keadaan seperti saya malah justru akan disalahkan. Jadi ini sebuah pengalaman, sebuah kisah nyata yang terjadi yang diceritakan oleh orang dan saya coba kutip. Jadi artinya kadang-kadang kita tuh gampang sekali menyimpulkan dari apa yang kita lihat dengan mata kita. Nah, ini yang sebuah tantangan untuk kita hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah adalah ini. Jangan gampang-gampang menghakimi orang lain. Jangan gampang lihat selumbar di mata saudaramu, padahal sementara mata kita sedang ketutup balok besar. Mata kita aja ketutup balok kok bisa-bisanya kita ngomentari orang yang punya selumbar kecil saja. Itu kan Tuhan Yesus punya arti jangan gampang menghakimi orang lain. Ya. Jadi ini yang ketiga saudara sekalian, yang keempat, yang terakhir untuk pelajaran kita sore hari ini. Arti dari kebenaran yang keempat adalah perbuatan baik. Jadi ketika kita hidup diperintah oleh Allah, ciri-ciri yang ada dalam diri kita, ciri-ciri kebenaran yang muncul dari dalam diri kita yang harus terus kita bangun adalah tadi integritas yang teruji. Kita belajar jadi orang yang tidak munafik, kita belajar jadi orang yang tidak gampang-gampang menghakimi, dan yang keempat, kita belajar untuk hidup dalam perbuatan baik. Ya, pengakuan iman kita pasal yang ke-6 itu kan menyebutkan juga bahwa gereja kita adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan selanjutnya. Lalu orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. Ini kan yang menjadi salah satu keyakinan kita. Nah, yang namanya kebenaran yang keempat ini punya arti adalah hidup dalam perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang kita punya saudara sekalian, kita itu berbuat baik bukan untuk dapat imbalan. Orang lain di luar sana mungkin ngajari kita, ya kamu harus ngasih dong supaya kamu juga dikasih. Kamu juga harus baik sama orang dong supaya kamu dibaikin juga sama orang. Itu betul. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita tuh bukan berbuat baik supaya dapat sesuatu, tapi kita berbuat baik karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya saya tulis kalimat ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kamu baik, saudara kita, tetangga kita, rekan kita baik, kita baik. Ketika rekan kita, saudara kita, orang terdekat kita barangkali tidak baik, kita akan tetap baik. Bukan karena supaya kita dapat apa-apa,
Bukan supaya kita dibaikin ulang oleh sesama kita. Bukan supaya kita dapat imbalan atau kita dapat pertolongan nantinya, bukan itu. Tapi karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya ketika saudara baca kisah tentang kehidupan Tuhan Yesus, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan, orang-orang selalu panggil dia sebagai guru yang baik. Karena memang pribadi Tuhan Yesus dikenal dengan pribadi yang selalu hidup dalam perbuatan baik. Di mana ketika dia berbuat baik, dia bukan sama sekali untuk harapkan supaya orang baik sama dia. Pada kenyataannya pada saat dia sudah berbuat baik buat banyak orang, di atas kayu salib orang yang nonton itu banyak. Orang yang kecewa sama Tuhan Yesus banyak. Orang yang mengutuk Tuhan Yesus juga banyak. Orang-orang yang dulu pernah ditolong sama Tuhan Yesus nggak ada di situ bahkan. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah bilang, ya saya berbuat baik supaya nanti orang-orang itu nolong saya pada saat saya mau naik ke Gunung Kalvari. Pada saat saya mau disalib, orang-orang itu membantu saya, enggak. Ketika dia berbuat baik, yang diajarkan adalah karena memang itu gaya hidup kita. Jadi saudara sekalian, kita harus punya prinsip berbuat baik itu bukan supaya orang lain baik. Ketika kita berbuat baik, orang lain baik sama kita, ya puji Tuhan. Tapi ketika kita berbuat baik, lalu orang gak baik sama kita, ya biar saja. Wong tugas kita memang berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, orang tuh terus mengembalikan sesuatu sama kita, ya puji Tuhan. Tapi ketika kita berbuat baik, lalu orang menyalahartikan kebaikan kita, ya gak apa-apa. Tapi tugas kita adalah berbuat baik. Terus berbuat baik. Karena itulah gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Jadi saudara sekalian, kembali dari hal yang awal tadi disampaikan bahwa dimanapun kita ada, seperti apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, gaya hidup seperti inilah yang harus kita hidupi. Di sawah, di ladang, di sekolah, di tempat kantor kita, dimanapun kita berada, kebenaran Allah, integritas yang teruji, ya, ketidakmunafikan, tidak gampang menghakimi, berbuat baik, itu harus ada terus dalam gaya hidup kita. Ya, jadi kalau gaya hidup yang seperti ini ada dalam kehidupan kita, ketika kita terus hidupi dan kita bangun terus di dalam hidup kita, maka otomatis saudara sekalian, ketika kita menjaga integritas kita belajar terus membangun diri yang tidak gampang munafik, gak gampang menghakimi, lalu gampang berbuat baik, maka otomatis saudara sekalian, Kristus itu dikenal melalui cara hidupnya kita yang seperti itu. Jadi mengenalkan Kristus sama dunia itu gak perlu dengan, ayo sini kamu tak injili, tak bawakan ayat, tak bacakan kisah keselamatan Tuhan Yesus. Ada waktunya kita memang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bicara tentang keselamatan Tuhan Yesus secara lugas. Tapi cara yang lebih baik saat ini, kontekstual untuk zaman kita sekarang ini, bagaimana cara supaya Kristus dikenal lewat kehidupan kita, itu adalah dengan kita bawa gaya hidup kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita punya integritas teruji di kantor kita, ketika kita punya integritas itu teruji di tempat kita punya usaha, di kantor kita, di sawah ladang kita, ketika kita tidak jadi orang yang munafik di tempat kerja kita, di sekolah kita, ketika kita punya cara hidup gak gampang menghakimi orang lain, dan kita gampang berbuat baik sama orang, orang akan mulai tanya, itu orang kepercayaannya apa sih? Orang itu yang disembah siapa sih? Dulu kan kita sering punya kalimat, kehidupan kita jadi Injil yang terbuka. Itu artinya gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup yang menghidupi cara hidup Kristus, sehingga dari situ Kristus dikenal lewat kehidupan kita. Ya, jadi saudara sekalian, kita itu kan punya kelakuan pasti kan kadang-kadang dikenali kayak ibunya ya, gitu ya. Oh kayak bapaknya ya, gitu. Oh kayak mbahnya ya. Kan kadang orang mengenal kita kayak mbahnya, kayak ibunya, kayak bapaknya itu kan kadang-kadang dari kelakuan kita. Oh memang kelakuannya kayak mbah nah gitu kan. Dari kelakuan kita dikenal asal kita dari mana. Dari cara bicara kita dikenal kita asalnya dari mana. Jadi saudara sekalian, seperti itulah ketika kita punya gaya hidup Kristus, gaya hidup kerajaan Allah, kita hidup dalam hidup kita, maka otomatis
Orang akan mulai bertanya, siapa sih yang disembah sama Pak Eli? Siapa sih yang disembah sama Bu Lestari dan Mbak Mun misalnya? Wah, pasti orang yang disembah, orang yang dipuja dalam kehidupan orang itu adalah orang yang benar. Kita mengenalkan Kristus, kita membuat Kristus dimuliakan, kita membuat nama Tuhan dihormati dari cara hidup kita. Maka mari saudara sekalian, kita terus belajar. Ketika orang siapapun juga mendapati kita punya hidup dalam kata-kata kita, dalam kualitas kehidupan kita sehari-hari, dalam kelakuan kita menjaga kebenaran, maka otomatis nama Tuhan akan semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.